Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran dengan materi trigonometri, guna untuk melengkapi tugas final dari mata kuliah media dan sumber belajar. Perkenalkan, saya atas nama Kurniati dengan NIM 20700122027, jurusan Pendidikan Matematika kelas A. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita cari tahu apa sih itu trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu dalam matematika yang mempelajari hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga. Hubungan itu biasanya dinyatakan sebagai perbandingan sinus, kosinus, dan tangen. Melalui perbandingan ini, kita bisa dengan mudah menentukan panjang sisi segitiga meskipun hanya diketahui panjang salah satu sisi dan sudutnya saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis trigonometri. Perbandingan dasar trigonometri terdiri dari sinus, kosinus, dan tangen. Dari perbandingan tersebut akan muncul perbandingan lain seperti koseken, seken, dan kotangen. Apa sih maksud dari perbandingan-perbandingan tersebut? Saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama, sinus. Sinus atau bisa disingkat sin adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dan panjang sisi miring. Yang kedua, kosinus. Kosinus atau biasa disebut kos adalah perbandingan antara panjang sisi di samping sudut dan panjang sisi miring. 3. Tangen. Tangen atau biasa disebut tan adalah perbandingan antara panjang sisi di depan sudut dan panjang sisi di samping sudut. 4. Koseken. Koseken adalah perbandingan antara panjang sisi miring segitiga dan panjang sisi di depan sudut. Dengan kata lain, koseken merupakan kebalikan dari sinus. 5. Seken. Seken adalah perbandingan antara panjang sisi miring segitiga dan panjang sisi di samping sudut. Dengan kata lain, seken merupakan kebalikan dari kosinus. Keenam dan yang terakhir yaitu kotangen. Kotangen adalah perbandingan antara panjang sisi di samping sudut dan panjang sisi di depan sudut. Dengan demikian, kotangen merupakan kebalikan dari tangen. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara mencari dan menentukan sin, kos, dan tan. Bisa diperhatikan pada gambar bahwasanya sisi AB merupakan sisi samping, sisi AC merupakan sisi depan, dan sisi BC merupakan sisi miring, sehingga bisa kita dapatkan bahwa sin sama dengan depan per miring atau AC per BC. Kos sama dengan samping per miring atau AB per BC. Dan tan sama dengan depan per samping atau AC per AB. Selanjutnya yaitu cara menentukan sin, kos, dan tan. Bisa kita lihat di sini bahwa pada kuadran pertama semua memiliki nilai positif. Pada kuadran kedua, hanya sin saja yang bernilai positif. Dan pada kuadran ketiga, hanya tan yang memiliki nilai positif. Terakhir, pada kuadran keempat, hanya kos yang memiliki nilai positif. Di sini kita juga akan membahas tentang penerapan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Banyak yang mengatakan bahwasanya trigonometri hanya teori di atas kertas. Buktinya, banyak permasalahan yang bisa diselesaikan dengan teori ini. Berikut beberapa contoh pengaplikasian trigonometri dalam kehidupan. Yang pertama, mengukur ketinggian pohon tanpa harus memanjatnya. Caranya dengan memanfaatkan sudut elevasi pandangan mata terhadap pohon tersebut. Yang kedua, mengukur kemiringan jalan atau jembatan sehingga tidak membahayakan pengguna. Ketiga, mengukur ketinggian gedung dengan konsep yang sama seperti poin pada nomor 1, yaitu dengan memanfaatkan sudut elevasi. Keempat,
Melalui pengaturan sudut elevasi tendangan, bola bisa diperkirakan secara tepat masuk ke gawang lawan. Sebenarnya masih banyak penerapan lainnya yang bisa dilakukan pada kehidupan sehari-hari. Baik, kita melangkah pada contoh soal. Seorang siswa akan mengukur tinggi pohon yang berjarak 4 × 3 meter dari dirinya. Antara mata dengan puncak pohon tersebut terbentuk sudut elevasi 30 derajat. Jika tinggi siswa tersebut terukur sampai mata adalah 1,6 meter, berapakah tinggi pohon? Penyelesaiannya ada pada gambar di samping. Perhatikan sketsa gambar berikut ini. Jika tinggi pohon kita misalkan dengan X, maka terhitung dari titik yang setara dengan mata siswa itu. Dengan menggunakan konsep tangan diperoleh tan 30 derajat sama dengan X per 4 / 3. X sama dengan 4 / 3 dikali tan 30 derajat, sama dengan 4 / 3 dikali 1/3 / 3. 1/3 kita dapatkan dari tan 30 derajat, sama dengan 4/3 dikali 3. 4/3 kita dapatkan dari 4 / 3, dan 3 kita dapatkan dari 1/3 / 3, sehingga hasilnya yaitu 4 meter. Tinggi pohon atau T didapat dengan tinggi yang dihitung sampai mata, yaitu T sama dengan 4 ditambah 1,6 menghasilkan 5,6 meter. Jadi, tinggi pohon tersebut adalah 5,6 meter. Di antara sudut-sudut segitiga terdapat beberapa sudut istimewa dalam trigonometri, antara lain 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dikatakan istimewa karena sudut ini memiliki nilai perbandingan dengan trigonometri yang dapat diketahui dengan mudah tanpa menggunakan kalkulator. Tabel sin cos tan kuadran 1 terdapat 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sedangkan pada kuadran kedua terdapat 90 derajat, 120 derajat, 135 derajat, 150 derajat, 180 derajat. Pada kuadran ketiga terdapat 180 derajat, 210 derajat, 225 derajat, 240 derajat, dan 270 derajat. Terakhir pada kuadran keempat terdapat 270 derajat, 300 derajat, 315 derajat, 330 derajat, dan 360 derajat. Untuk nilainya bisa kita lihat pada keempat tabel pada slide yang muncul.